Seorang mahasiswa astronomi ingin melakukan pengamatan menggunakan OTA, teleskop di rumahnya. Namun, dia tidak memiliki mounting dan tripod. Akhirnya, dia menyandarkan OTA tersebut ke jendela dan menyanggahnya dengan kardus tinggi 50 cm. Oke, kardus ini seperti pada gambar. Kemudian mahasiswa itu mengintip melalui eyepiece, berarti eyepiece yang ini, yang dia pasang, dan secara kebetulan menemukan bintang Canopus yang dimana koordinatnya seperti ini, alfa dan delta, yang sedang berkulminasi atas. Mahasiswa itu berada di Bandung dengan lintang 6,9 derajat lintang selatan. Berapakah kira-kira panjang OTA tersebut? Di panjang OTA itu panjang ini berarti ya. Panjangnya berapa? Seperti itu. Maka dari sini berarti kita dikasih tahu data ini. Aku coba sketsain dulu deh. Sketsain dulu letak bintangnya. Nanti kalau karakteristik posisi si pengamat adalah seperti ini. Seperti ini, dan mungkin aku sketsanya asal-asalan aja, tapi masih bisa kebaca. Nah, ini aku gambarin horizonnya dan horizonnya. Jadi sini adalah KLS nya dan sini KLU nya. KLS, ini KLU. Nah, sini bidangnya berarti ya, bidang dari koordinat ekuatorial tersebut. Mungkin seperti ini. Nah, seperti itu. Ini ada zenith, ini ada nadir. Nah, di tengah-tengah sini adalah pengamatnya ya. Kita POV-nya pengamat gitu di tengah situ. Di sini timur, sini baratnya gitu ya. Perpotongan ini. Nah, oke. Saat seperti ini aku gambarin mungkin posisinya di mana gitu ya, bintang ini. Ya sketsa aja mungkin ya. Nah, aku ngambil aja ininya minus 52 derajat gitu ya. Berarti dia tuh ada sekitaran sini gitu ya. Karena dia minus kan, berarti dia lebih cenderung dorong ke arah KLS gitu ya, sejauh deltanya gitu. Nah, dia bilang berkulminasi atas, berarti kulminasi atas yang ini kulminasi atas, yang ini kulminasi bawah, ini kulminasi atas gitu ya. Nah, kita ngamatin pas waktu dia di kulminasi atas, berarti kita ngamat ke arah sini gitu ya, ke arah sana. Berapa sih altitude-nya ya? Nah, ini kan cuman ini doang ya, cuman sketsa doang. Nah, di sini kan kita bisa cari altitude-nya. Berapa sih altitude-nya? Untuk apa cari altitude? Itu adalah untuk mencari kemiringan ini. Kemiringan si benda ini berapa sih? OTA ini berapa? Ini altitude-nya. Kenapa bisa disebut altitude? Kan di sini ada ketinggiannya nih. Nah, ketinggiannya ini tuh nggak berpengaruh. Nggak berpengaruhnya kenapa? Jadi karena dia tuh ya, jaraknya tuh sangat pendek deh. Jadi kalau misalkan kita gambarin, angle of dip-nya itu sangat pendek. Jadi kalau misalkan aku gambarin gini, nah ini orangnya seperti ini, pengamatnya. Nah, angle of dip-nya itu sini tetanya itu sangat pendek, jadi ya nggak berpengaruh lah. Jadi nggak terlalu mempengaruhi altitude dengan orang yang ada di menapak di sini gitu ya. Dengan orang yang napak di sini, orang yang ngamat langsung kayak gini ya, yang matanya langsung dari ground gini, dari tanah ngeliat ke bintang ini, altitude-nya bakal sama dengan yang ini. Karena apa? Karena ini nggak sangat pendek ya, nggak terlalu tinggi. Jadi sehingga di sini kita bisa pakai segitiga bola. Kalau misalnya kalian masih ingat segitiga bola seperti ini. Sini ada zenith, sini ada KLU. Nah, misalkan gitu ya. Ini 90 min deklinasi. Ada 90 min ini 90 min lintang. Ini 90 min altitude, ini 90 min
deklinasi, dan ini HA nya, dan ini adalah 360 min azimutnya. Nah, sini kita pengen cari altitude-nya. Gimana? Berarti kalau dari cari altitude, sin altitude sama dengan sin lintang, sin deklinasi, tambah cos lintang, cos deklinasi, cos H gitu ya. Nah, di sini kan bilang apa? Dia kulminasi atas. Kalau kulminasi atas berarti apa? Artinya HA-nya bernilai 0 jam. Ya. HA-nya 0 jam. Karena HA-nya 0 jam, berarti si nilai ini adalah bernilai 1. Ya kan, cos 0. Maka nanti sin altitude-nya akan bernilai, coba aku hitung. Altitude-nya adalah minus 52 derajat, 41 menit busur, 44 detik busur. Kemudian lintang minus 6,9, deklinasinya minus 52 derajat, 41 menit busur, 44 detik busur. Nah, intinya kan cosnya bernilai 0. Nah, maka cos HA nya bernilai 0, maka 1 kan nilainya. Maka kalau misalnya kita hitung altitude kita dapat 44 derajat, 12 menit busur, 16 detik busur gitu ya. Nah, altitude sebesar itu, otomatis apa yang terjadi? Besar ini tuh sama dengan besar altitude ya. Kenapa? Karena ketika kita cek nih, nilai ini ya, nilai ini tuh hanya 50 cm. 50 cm tuh ya udah kayak sangat kecil gitu. Jadi angle of dip ini bernilai sangat kecil, jadi bisa aja kita abaikan gitu ya. Bisa kita abaikan. Maka ketika orangnya itu, di sini kan masih ada sandarannya gitu ya. Sandarannya itu gimana gambarannya? Sketsanya gitu ya. Wait. Nah, seperti ini. Nah, sininya adalah 5 cm. Ini 110 cm. Nah, berarti ini panjangnya ya, L-nya. Nah, orang di sini karena altitude-nya sama ya. Altitude itu sama dengan orang yang ada di bawah sini. Jadi orang ini tuh kayak yang di sini, pengamat di sini tinggal pindahin sini. Nah, besar ini sama. Besar ini altitude-nya sama tuh. Dari sini ke sini pindahin gitu ya. Ini seperti itu. Nah, sehingga kita bisa cari nih tinggi ini berapa sih. Berarti kan sisanya itu kan ini kan 110 ya. 110 dikurangi 50 berarti 60 ya. Kemudian ditambah itu berarti 65 cm. Maka kita pengen cari L-nya. Berarti kita udah dapat nih. Kita tinggal cek bahwa ini, aku pakai segitiga ini aja deh. Karena nilai ininya tegak lurus ya, berarti kan di sini tegak lurus, di sini besarnya 65 cm, sini altitude-nya sudah kita tahu ya. Berarti kita pengen cari L. Berarti kalau misalkan kita pengen cari L, berarti pakai sinus altitude sama dengan 65 cm dibagi L-nya. Maka L-nya bisa kita dapetin berapa? 65 per sin altitude kan. Berarti berapa? Kalau aku hitung 65 per sin 44 derajat, 12 menit busur, 16 detik busur, itu sekitar 93,23 cm. Maka jawaban yang paling mendekati di sini adalah yang B, seperti itu. Jadi jawabannya yang B.